Syarat sahnya sholat. Bersih dari najis dan hadas. Yang kedua, tidak sah sholatmu kalau kau tidak tutup aurat. Apa itu aurat? Ini kalau laki-laki lutut sampai pusat. Bapak, kalau keluar rumah sholat pakai celana kolor saja. Sah tidak? Sah tidak? Tidak sah. Biar tidak ada yang lihat mentang-mentang dari lihat di sembahyang celana dalam saja aku pakai ini. Allah. Sah atau tidak? Tidak sah. Artinya apa? Ini sesungguhnya aurat itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Malu. Kan malu orang kalau kelihatan paha tuh. Malu itu ibu-ibu kalau kelihatan dadanya. Malu itu ibu kalau kelihatan keteknya. Kecuali yang keluar anak darah yang kelihatan keteknya. Nah, malu itu sudah putus rasa malunya. Urat malunya sudah tidak ada. Kita laki-laki nasesa. Iya biasa bingung kan lihat itu perempuan. Mau saya tahu kerja sama Kami laki-laki jaga mata, kau cewek jaga akhlak. Karena biar setengah mati dijaga mata tak, kalau kau gentayangan hancur tongki. Ya, nah itu berarti kalau orang baik sholatnya, insya Allah tinggi rasa malunya. Mana aplikasinya? Kalau dia rajin sholat, jadi kepala dinas jadi sekdai, jadi pejabat ada mobil dinasnya, maka dia malu pakai mobil dinasnya kalau untuk antar undangan pernikahan. Maka malu dia pakai mobil dinasnya kalau hanya untuk pergi pasar untuk dia pakai kepentingan pribadinya. Itu orang yang baik sholatnya. Maka wajar ketika Allah berfirman, sesungguhnya sholatmu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Itu coba diaplikasikan saja itu. Apalagi? Ya. Syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak baca Al-Fatihah? Tidak sah. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa itu Al-Fatihah? Al-Fatihah itu ada doa di dalamnya. Al-Fatihah itu ada di dalamnya rasa tawakal. Maka kalau orang yang baik sholatnya, maka dia tidak pernah bersangka buruk kepada Allah. Aplikasi dari surah Al-Fatihah. Apalagi syarat sahnya sholat. Sah tidak sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Ibu-ibu saya tanya, sah sholat kita kalau tidak menghadap kiblat? Sah tidak adik-adik? Sah tidak sholatnya kalau tidak menghadap kiblat? Sah. Kalau kita tidak tahu. Nah, tapi sekarang tidak ada istilah tidak tahu lagi sekarang. Karena ada namanya, apa itu? Kompasnya itu handphone. Ada semua itu, Muslim Pro. Gocang sedikit. Tapi matahari di sana terbit, terbenam. Terbit di sana pagi-pagi. Kenapa ini begini nak tunjuk? Gocangi lagi. Masih nak tunjuk. Berarti soalnya ini kompasmu. Belum diislamkan. Lebih kau lihat itu matahari terbit. Di mana? Lawannya itu. Di mana kalau di atas perahu nah tidak dilihat. Lihat mana? Mana terbit? Oh di sana terbit. Oh berarti di sana terbenamnya. Sudah. Kau putar perahumu menghadap ke sana. Lagi sholat tiba-tiba goyang perahu. Jangan tahu mau goyang-goyang juga begini. Enggak, Pak sudah lewat yang pertama. Ya, itu yang pertama doa. Ya. Yang kedua, cara khusyuk menurut Quran, satu tadi sempurnakan wudukmu. Yang kedua, berpakaianlah yang indah. Itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Cuma kita kadang kalau sholat pakaian biasa saja. Nah setan goda itu. Coba lihat. Bapak kalau mau sholat ke masjid. Ada itu bisikan hati, pakai kau baju bagus. Ada itu namanya hati nurani. Tapi begitu kita mau pakai, nah goda setan. Jangan kau repo Akhirnya buru-buru kau cepat kau mau di kamar. Setan itu. Karena setan itu Pak, tidak mau berhenti menggoda kita sebelum dia berhasil. Mulai dari asan nak goda memang maki. Wudu nak goda maki lagi. Sudah wudu mau pakai baju gamis. Nah bilang jangan kau bilang korang nanti so alim. Akhirnya tidak jadi. Itu setan, padahal itu ajaran Quran. Kau datang ke masjid dengan berpakaian yang indah. Makanya Nabi kalau itu mau sholat disunnahkan pakai parfum. Itu sunnah. Kan teman-teman kita jamaah tablik, kalau dia mau sholat itu kan dia pakai langsung dia kasih keluar itu anunya. Minyak-minyaknya yang digosok-gosok, malaikat subuh. Kadang juga ada malaikat maut. Malaikat maut itu kalau kalefa bau, malaikat maut itu. Itu sunnah. Tidak ada parfum. Boleh kau pakai itu apa? Setrika. Pengaruh kalau orang setrika. Yang penting pakai parfum, pakai bau-bau. Mau palsu, mau asli, pakai. Itu sunnah.
Artinya apa? Kalau bapak pakai parfum sholat, jauh lebih mulia daripada yang tidak pakai parfum. Itu sunnah. Sikat gigi, itu anjuran agama. Berpakaian yang indah. Tapi sayang kita kalau mau ketemu wali kota, bawa pakaian indah. Sekalinya mau datang ke masjid, pakai baju kaos. Celana training, battala. Pas sujud, ada celengan di belakang. Ya. Yang ketiga, bagaimana supaya bisa khusyuk dalam sholat? Yang ketiga menurut Quran, kalau kau sholat, bayangkan bahwa itu sholatmu adalah sholat yang terakhir. Jangan selalu berpikir masih panjang umur tak. Jangan. Banyak kan orang pergi, sehat, pergi, tidak ada tanda-tanda kematian. Pulang tinggal jenazahnya. Keluarga saya di Surabaya, 2 minggu yang lalu, pergi sholat maghrib, masih masjid, sholat isya, masih sehat walafiat, segar bugar, pergi sholat isya selesai sholat asar pergi main badminton, bulu tangkis, tinggal jenazahnya pulang. Kenapa? Serangan jantung di lapangan. Jadi bapak kalau keluar itu jangan lupa sayang-sayang istri tak. Ibu kalau keluar suami tak, peluk baik-baik, cium tangannya, siapa tahu itu adalah ciuman tanganmu yang terakhir. Tadi tahu. Makanya kalau pergi suami tak cari uang, ibu doakan Pulang dengar ceramah, misal dapat ceramahnya Ustaz Das'ad di WhatsApp, kirim ke orang lain. Kirim, dapat tulisan-tulisan agama, ilmu-ilmu agama, kirim ke teman. Dia mau amalkan atau tidak, kirim saja. Selama itu kita kirim dan orang yang baca paham, dia laksanakan, maka orang yang mengirim itu dapat pahala. Begitu juga sebaliknya. Kalau kita mengirim foto-foto porno, mengirim berita-berita palsu, mengirim berita-berita fitnah, selama berita itu beredar, selama itu foto beredar, selama video itu beredar, maka selama itu orang yang kirim juga dapat dosa. Itu dosa jari. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika sudah kembali semuanya, 3 ini yang akan membantu kita dikubur. 1, anak yang soleh. 2, ilmu yang bermanfaat. 3, sedekah jariah. Nah sekarang kita yang hidup, bagaimana caranya memelihara ini iman kita, memelihara agar kita bisa mati dalam keadaan berislam? Maka caranya 1, ada doa yang diajarkan Nabi. Ada ibu-ibu yang hafal. Itu biasanya di buku-buku tahlil. Itu ada di majelis taklim, ada itu buku tahlil di belakangnya. Namanya doa selamat. Ada di situ ibu. Itu ibu yang baca-baca baik-baik. Bapak-bapak ini yang sudah usur-usur, ya tua-tua ini, iya kita baca leh. Taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut, wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu yang kita baca-baca. Baca setiap hari. Ya Allah, berikan saya kesempatan bertobat sebelum mati. Taubat sebelum mati. 70 tahun umurnya, 69 tahun dia banyak dosa, 1 tahun dia tobat dan nasuha, maka 1 tahunnya itu menghapus dosa-dosanya yang 69 tahun. Maka kita bertobat, taubatan qablal maut, wa rahmatan indal maut. Rahmati saya ketika menghadapi sakaratil maut. Itu menghadapi sakaratil maut tidak gampang ibu, bukan barang gampang. Mau menghadapi sakaratil maut, mati dalam keadaan Islam? Mau ibu? Pasti jawabannya mau. Nah ini doanya. Kemudian yang lain lagi, kata Nabi, man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat ketika menghadapi sakaratil maut, Nabi jamin pasti itu masuk surga. Jadi Nabi bilang, pernah Kak ceramah begini, tiba-tiba mahasiswaku Nabi bilang, gampang itu Ustaz. Kenapa? Mau pakai mati baru baca. Aku bilang, kalau kau mau mati akal bicara. Kalau orang sakaratil maut bukan akal bicara tapi amal. Jangankan orang sakaratil maut, orang nikah. Pernah lihat orang nikah? Banyaknya itu orang nikah tidak tahu syahadat. Baca syahadatmu, asyhadu, salah kok. Ulangi, asyhadu, salah. Ulangi, asyhadu, salah. Ditempelin songkok, asyhadu la ilaha illallah. Banyak yang begitu. Maka kalau mau latihan sekarang. Ibu-ibu ini kalau kita tidak ada kegiatan, latihan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Ala bisa karena biasa.